Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi, membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Kalau simak terus video sampai habis, silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas 1 miliar rupiah di rekening. Tentu bisa saja, asal di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Banyak miliarder terkenal yang dikenal karena keberanian mereka dalam mengambil resiko dan keyakinan yang kuat dalam visi mereka. Meskipun terkadang fakta yang ada mungkin tidak mendukung impian mereka. Ini sering dikait-kaitkan dengan penggunaan konsep Law of Attraction. Keyakinan sebagai kekuatan utama. Law of Attraction adalah prinsip yang menyatakan bahwa apa yang kita fokuskan dengan penuh keyakinan akan menarik hal-hal serupa ke dalam kehidupan kita. Konsep ini didasarkan pada pemikiran bahwa pikiran dan perasaan kita menciptakan energi yang mampu menarik pengalaman dan situasi yang sesuai. Bagi para miliarder, Law of Attraction menjadi alat yang sangat penting karena membantu mereka menjaga pandangan optimis dan fokus pada tujuan besar. Mereka memahami bahwa keyakinan adalah bahan bakar yang dapat mendorong mereka melalui masa-masa sulit. Energi positif yang mereka pancarkan dapat membuka jalan menuju peluang yang tidak terduga. Elon Musk, Oprah Winfrey, dan Richard Branson sering dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang mirip dengan Law of Attraction. Berikut adalah penjelasan bagaimana setiap individu ini telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Elon Musk, visi besar dan keyakinan pada mimpinya. Musk terkenal dengan visinya yang besar seperti membuat manusia menjadi spesies multiplanet dengan SpaceX atau mengubah dunia energi dengan Tesla. Dia seringkali berbicara tentang keyakinan kuat terhadap masa depan dan bagaimana dia bekerja keras untuk mewujudkan visi tersebut. Ini sejalan dengan Law of Attraction yang mendorong individu untuk memvisualisasikan dan percaya pada tujuan mereka. Musk pernah mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyerah pada mimpinya, meskipun menghadapi kegagalan berulang kali, seperti pada peluncuran SpaceX yang gagal beberapa kali sebelum berhasil. Elon Musk dalam berbagai wawancara sering berbicara tentang pentingnya memiliki visi dan keyakinan pada tujuan besar, meskipun dunia meragukannya. Contohnya adalah bagaimana dia tetap berkomitmen pada Tesla meskipun hampir bangkrut pada awal 2000-an. Oprah Winfrey. Penggunaan visualisasi dan afirmasi, Oprah sering secara terus terang katakan bahwa dia menggunakan prinsip-prinsip Law of Attraction dalam hidupnya. Dia adalah salah satu tokoh yang paling dikenal dalam mempromosikan konsep ini. Oprah sering membahas pentingnya visualisasi dan afirmasi positif dalam mencapai kesuksesan. Oprah berbicara tentang bagaimana dia menginginkan peran dalam film The Color Purple dan kemudian mempraktekkan visualisasi hingga akhirnya dia mendapatkan peran tersebut. Ini adalah contoh klasik bagaimana dia menggunakan Law of Attraction dalam hidupnya. Richard Branson. Optimisme dan keberanian mengambil resiko. Branson dikenal sebagai orang yang sangat optimis dan berani mengambil resiko besar. Percaya bahwa segala sesuatu mungkin terjadi jika dia tetap fokus dan percaya pada tujuannya. Sifat ini sangat selaras dengan prinsip Law of Attraction. Branson sering berbicara tentang bagaimana dia memvisualisasikan kesuksesan dalam proyek-proyeknya, bahkan ketika situasinya tampak mustahil. Sebagai contoh, ketika dia memulai Virgin Atlantic, banyak yang meragukan kesuksesannya. Namun keyakinan dan visinya membawanya pada kesuksesan yang luar biasa. Ketiga orang tersebut menunjukkan karakteristik yang konsisten, mirip dengan Law of Attraction, seperti keyakinan yang kuat, visualisasi, dan keberanian untuk bertindak sesuai dengan visi mereka. Keyakinan lebih penting daripada fakta. Banyak miliarder sukses memahami bahwa fakta-fakta saat ini hanyalah hasil dari pemikiran masa lalu. Menyadari bahwa untuk menciptakan masa depan yang berbeda, mereka harus berpikir di luar batasan yang ada dan menolak untuk menyerah pada fakta-fakta yang mungkin tampak menghalangi.
Dengan berfokus pada visi mereka dan tetap optimis, mereka dapat menarik sumber daya, orang, dan peluang yang dibutuhkan untuk mewujudkan impian mereka. Kemungkinan memberi mereka kekuatan untuk terus bergerak meskipun ada rintangan, dan ini seringkali menjadi faktor pembeda antara mereka yang berhasil dan mereka yang gagal. Dalam dunia bisnis, di mana perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti, keyakinan menjadi landasan untuk menciptakan inovasi dan mengubah dunia. Kecerdasan batin dan kecerdasan intelektual. Kecerdasan batin, spiritual intelligence, atau SQ, merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami dan mengembangkan hubungan dengan aspek-aspek yang lebih mendalam dari kehidupan, seperti tujuan hidup, nilai-nilai, makna, dan pemahaman tentang diri sendiri di dalam konteks yang lebih luas. Kecerdasan ini sering dikaitkan dengan kebijaksanaan, intuisi, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan hidup dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai pribadi dan spiritual. Kecerdasan batin membantu seseorang untuk merasa damai, memiliki integritas, dan menjalani kehidupan yang bermakna. Sedangkan kecerdasan intelektual, IQ, adalah kemampuan seseorang untuk berpikir logis, menganalisis masalah, memahami konsep abstrak, dan belajar dari pengalaman. Kecerdasan intelektual melibatkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, memahami ide-ide kompleks, dan beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Ini adalah kecerdasan yang sering diukur oleh tes IQ, yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan kognitif seseorang dalam hal logika, pemecahan masalah, dan kemampuan verbal atau matematis. Kecerdasan batin memang bisa memberikan kekuatan dan ketahanan bagi seseorang untuk tetap berpegang pada impian mereka, bahkan ketika fakta-fakta menunjukkan sebaliknya. Seseorang dengan kecerdasan batin yang tinggi seringkali memiliki keyakinan yang kuat, intuisi, dan pandangan yang lebih luas tentang kehidupan yang memungkinkan mereka tetap teguh terhadap tujuan atau impian, meskipun menghadapi tantangan besar. Kecerdasan ini juga bisa membantu seseorang menemukan makna dalam kesulitan, melihat peluang di tengah tantangan, dan terus berusaha dengan ketekunan. Namun kecerdasan batin bukan berarti mengabaikan realitas atau fakta. Sebaliknya, seseorang yang cerdas secara spiritual cenderung mencari keseimbangan antara keyakinan mereka dan realitas yang ada. Sehingga seringkali menggunakan intuisi dan kebijaksanaan untuk mengendalikan situasi yang sulit. Mereka mungkin menerjemahkan fakta dengan cara yang memungkinkan agar mereka tetap termotivasi, tetapi mereka tidak sepenuhnya menolak kenyataan. Di sisi lain, seseorang yang cerdas secara intelektual lebih cenderung menghadapi fakta dengan pendekatan analitis dan logis. Ketika dihadapkan dengan bukti yang menunjukkan bahwa impian mungkin sulit tercapai, mereka lebih mungkin untuk mengevaluasi situasi secara kritis, mempertimbangkan risiko dan manfaat, kemudian membuat keputusan berdasarkan analisis rasional. Mereka mungkin memilih untuk menyesuaikan impian atau mencari strategi baru yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada. Singkatnya, kecerdasan batin memberikan ketahanan emosi dan spiritual, memungkinkan seseorang untuk tetap berpegang pada impian dan keyakinan yang kuat meskipun faktanya bertentangan. Kecerdasan intelektual mendorong analisis kritis dan adaptasi terhadap fakta yang ada, sehingga keputusan lebih didasarkan pada logika dan realitas objektif. Contoh kasus, menetapkan tujuan 1 miliar rupiah di rekening tentu bisa saja. Asal seberapa itu realistis bagi setiap pribadi tergantung dari kondisi masing-masing. Kedua jenis kecerdasan ini bisa saling melengkapi, di mana seseorang yang memiliki keseimbangan antara keduanya dapat mengejar impian dengan semangat yang tinggi sambil tetap realistis dalam menghadapi tantangan. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-409 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.